Kalau nama Jokowi dihina, di sini pun sudah banyak yang menghina Jokowi. Tetapi Jokowi tidak merespon. Jokowi lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa kering, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsep. Satu negara tanpa ideologi. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Pantas saja, dulu Soekarno sangat marah kepada Malaysia, sampai menyebut dengan ganyang Malaysia. Malaysia melakukan demo besar-besaran anti-Indonesia pada tahun 1963 yang lalu, dan membuat Presiden pertama Soekarno marah besar. Para demonstran tersebut menyerbu gedung KBRI di Malaysia. Mereka lalu merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila di hadapan Tunku Abdul Rahman, yaitu adalah Perdana Menteri pada saat itu, dan memaksanya untuk menginjak burung Garuda tersebut. Amarah Soekarno pun kepada Malaysia meledak. Soekarno yang murka pada waktu itu mengutuk tindakan demonstran anti-Indonesia yang sudah menginjak-injak lambang negara Indonesia, sehingga Soekarno ingin melancarkan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang sangat terkenal dan sangat fenomenal, yaitu ganyang Malaysia. Seperti yang terjadi saat ini, ketika lambang negara Garuda diplesetkan oleh netizen dari Malaysia. Bayangkan, lambang guru Garuda di sebelah kiri kanan diplesetkan ada gambar babi di dua sayap Garuda Indonesia. Dan juga lagu Indonesia Raya diplesetkan, yaitu menghina Presiden Joko Widodo dan juga bahkan Presiden Soekarno. Kalau melihat liriknya, lirik syair dari lagu tersebut sangat tidak pantas sekali. Ya, Malaysia itu tidak hanya satu kali ini saja menghina negara Indonesia. Sudah banyak. Habibie juga pernah dihina. Bahkan Gus Dur juga pernah dihina. Makanya pada waktu itu Soekarno sangat marah besar, karena lambang negara Indonesia sudah diinjak-injak oleh Malaysia. Tetapi jika Jokowi mendengar, kemungkinan pasti juga marah. Bukan karena nama Jokowi dihina, melainkan lambang negara Indonesia yang dihina oleh netizen Malaysia. Kalau Jokowi dihina, pasti responnya gak apa-apa, asal jangan negara Indonesia yang dihina. Karena negara Indonesia mempunyai penduduk yang sangat banyak, mempunyai keberagaman, mempunyai agama dan golongan, dan dilambangkan oleh burung Garuda. Sehingga kalau lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, dihina oleh Malaysia, kemungkinan Pak Jokowi tidak terima. Kalau nama Jokowi dihina, di sini pun sudah banyak yang menghina Jokowi. Tetapi Jokowi tidak merespon. Jokowi lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Tetapi Retno Marsudi juga langsung bertindak cepat, yaitu melaporkan akun tersebut ke polisi di Raja Malaysia. Ya, semoga saja pemilik akun tersebut cepat direspon oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga hubungan antar kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia, tetap saja baik-baik saja. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Malaysia negara tetangga, tapi tidak seperti tetangga. Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno LP Marsudi sudah mengetahui kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diduga dilakukan oleh netizen asal Malaysia, pemilik akun YouTube My ASEAN.
Retno menuturkan, pemerintah Indonesia sudah melaporkan kasus ini ke polisi di Raja Malaysia. Otoritas keamanan tersebut kini sedang melakukan penelusuran. Sudah dilakukan Kemlu dan KBRI di Kuala Lumpur, ucap Retno saat dihubungi wartawan Minggu 27 Desember 2020. Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuatkan parodi oleh akun YouTube My ASEAN dan viral di media sosial. Aransemen serta lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan. Video berdurasi 1,31 menit itu telah diposting sekitar 2 pekan lalu oleh akun berlogo bendera Malaysia tersebut. Saat dilihat 33.000 akun YouTube lainnya setelah menonton. Secara singkat, lirik lagu sendiri berisi penghinaan mulai dari Indonesia, bangsa sial dan mundur. Lagu juga Presiden Joko Widodo, Jokowi dan Soekarno diparodikan. Saat kembali dilihat, video di channel akun tersebut sudah tak bisa ditonton lagi atau menghilang. Diduga video tersebut di take down. Jauh sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie menyebut kemungkinan pesawat Malaysia Airlines meledak di angkasa di ketinggian 10 km. Menurut Habibie, hal itulah yang membuat keberadaan pesawat yang membawa 329 penumpang itu hingga kini belum ditemukan. Namun pernyataan Habibie tersebut segera menjadi bahan olok-olokan di dunia maya Malaysia. Situs-situs berita online Malaysia yang menampilkan pernyataan itu, Habibie itu dibanjiri komentar. Mereka menyebut Habibie bukan ahli di bidang penerbangan, sehingga teorinya tak masuk akal. Terlepas dari hal tersebut, Malaysia juga pernah membuat hubungan dengan Indonesia memanas. Negeri jiran itu beberapa kali pernah menghina Presiden Indonesia. Penghinaan itu ada yang dibalas keras oleh pemerintah, namun ada juga yang diselesaikan secara adat. Berlaku 3 kasus Malaysia yang menghina Presiden Indonesia. Demo besar-besaran anti-Indonesia pernah terjadi di Malaysia pada tahun 63. Bahkan para demonstran juga menyerbu gedung KBRI di Malaysia. Mereka lalu merobek-robek foto Soekarno membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena itu mengutuk tindakan demonstran anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato beliau yang amat bersejarah. Sejak saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia mulai tidak akur. Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menyebut Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie sebagai pengkhianatan bangsa. Tudingan ini dia tuliskan pada tajuk Rencana, sebuah media massa koran utusan Malaysia. Tak hanya termuat di edisi cetak, tulisan Zainuddin Maidin juga dimuat dalam halaman internet harian berpengaruh di Malaysia itu pada Senin Desember 2012 yang lalu. Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila B.J. Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena pengkhianatan negara dan juga telah menjadi tamu kehormatan bagi Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam tulisan kolom editorial berjudul Bersamaan B.J. Habibie dengan Anwar Ibrahim, Maidin menyebut mantan Marxistek itu disingkirkan karena menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan karena setuju dengan desakan Barat agar mengadakan referendum di Timur Timur. Hal ini menyebabkan Timur Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 99. Beliau mengakhiri jabatan dalam penghinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 99. Tulis Maidin seperti dikutip dari utusan.com Selasa. Tak hanya soal Timur Timur, Maidin juga menyatakan Habibie adalah penyebab perpecahan bagi rakyat Indonesia. Saat Habibie memimpin, Indonesia memiliki 48 partai politik yang dinilai Maidin adalah sebagai bentuk perpecahan politik. Habibie menjadi gunting dalam lipatan terhadap Presiden RI Soeharto, walaupun Soeharto yang membawanya kembali dari Jerman untuk kemudian menjadi wakil presiden, dan demikian juga yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri setelah dipungut daripada ABIM, tulis Maidin. Bagaimanapun, Habibie sempat menjadi presiden dan mengkhianati bangsa dan negaranya setelah menjadi presiden. Tetapi Anwar mahu menyerahkan negara ini kepada IMF dan New Imperialis sebelum sempat menjadi Perdana Menteri. Allah telah menyelamatkan rakyat Malaysia, tulisnya lagi.
Setelah menghina Habibie, Zainuddin Maidin kembali membuat publik Indonesia marah. Zainuddin mengejek mantan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur lewat situs pribadinya, samkatablogspot.com. Zainuddin menuding Gus Dur seolah pemimpin tidak menghormati kedaulatan Malaysia dan terlalu jauh ikut campur urusan politik dalam negeri jiran itu. Tulisan yang dibuat Selasa 18 Desember 2012 juga mengecam almarhum sebagai tokoh sok tahu hendak mengajarkan demokrasi pada Malaysia. Zainuddin telah membandingkan dua tokoh-tokoh itu dengan mantan Presiden Soeharto. Menurut dia, keduanya harus belajar dari bapak pembangunan itu, bersusah payah menjaga hubungan baik dengan Malaysia saat itu dipimpin Tun Abdul Razak dan tidak mencampuri otorisasi dalam negeri masing-masing. Dalam tulisan itu nampak tersirat ketidaksukaan Zainuddin atas dukungan Gus Dur dan Habibie pada mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Keduanya dituding membuat dukungan penuh pada oposisi terbesar UMNO itu, dan ini membuat Anwar menjadi semakin percaya diri untuk melaju ke pemilihan umum Malaysia bakal digelar Februari yang lalu.